Profesor Dr. Kana Sutisna Suryadilaga hadir tengah-tengah kita, guru kita juga muallim Haji Ahmad Yunus, para guru, para asatiz yang hadir di kesempatan subuh kali ini, kita doakan semoga selalu sehat, panjang umur, bisa terus berkumpul bersama kita memberikan ilmunya untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepantasnya dan utamanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, limpahan rahmat, cucuran rahmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi di kesempatan subuh saat ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai majelis taklim kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh guru kita dapat kita cerna, kita perhatikan, menjadi bermanfaat bekal untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kepada guru kita Ustadz Profesor Dr. Haji Kana Sutisna Suryadilaga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-puji hanya milik Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup, kesempatan melakukan beragam aktivitas, kesempatan menentukan sikap apapun yang kita lakukan. Dan betapa beruntungnya kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan untuk senantiasa terus memperbaiki kualitas kehidupan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita menyambut kesempatan yang Allah berikan dengan kita bangun di malam hari, bangun di sepertiga malam terakhir, bangun di waktu subuh, kemudian mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan hidup yang Allah berikan. Kemudian ada orang yang bergegas setelah bangun, ada orang yang tidur lagi, ada orang yang kemudian bergegas menuju ke tempat wudu, sebelum wudu mandi dulu, kemudian melakukan sholat. Bukan saja sholat, tapi sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Bukan saja sholat berjamaah, tapi dilanjutkan dengan kita bersama-sama kumpul untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk agar kita semakin jelas bagaimana cara agar kita semakin dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik syukurnya adalah orang yang senantiasa paling baik berterima kasihnya
Dan terima kasih yang harus kita ucapkan pertama kali kepada manusia yang paling baik di atas muka bumi. Dialah manusia yang telah mengangkat umat manusia minad dzulumati ilan nur, yang telah mengajarkan umat manusia yang tadinya tidak pernah mengenal tentang tata krama, kini mengenal tentang akhlakul karimah. Dialah manusia pilihan Allah, kekasih Allah, suri toladan bagi seluruh umat manusia, dan manusia yang menjadikan suri toladan kepada beliau dialah orang-orang yang selamat. Dan siapakah orang yang dijadikan sebagai suri toladan yang harus kita ucapi terima kasih pertama kali, dan orang yang paling baik itu dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai kepada beliau, tersampaikan kepada keluarganya, tersampaikan kepada para sahabatnya, para tabi'in dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dirindukan. Kita pun mencintai dan merindukan. Wujud kecintaan dan kerinduannya dengan kita terus menjalankan ajaran-ajarannya yang sampai kepada kita, walaupun kita bukan hidup pada zamannya, tapi beliau dengan kasih sayangnya mewariskan ilmu-ilmunya, apa yang dijalankannya kepada orang-orang yang dipilih. Bukan saja beliau yang memilih, tapi Allah pun yang memilih juga. Siapakah dia? Dialah ulama al-warasatul anbiya. Dan Allah menyampaikan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dialah hamba-hamba yang paling sangat dekat dengan Allah, hamba-hamba yang paling takut dengan Allah, dialah ulama. Karenanya kita doakan juga para ulama, para alim, para guru, para orang-orang yang mulia yang Allah angkat dengan keilmuannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa yang sudah wafat Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, keluarga keturunannya bisa melanjutkan tentang keilmuannya dan dimudahkan rezekinya. Bil khusus yang hadir di sini ada Kiai Haji Muallim Muhammad Yunus, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Para asatid, para hujaj, para tokoh, para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga hatinya supaya tetap sakinah, pikirannya tetap sakinah, fisiknya sehat, bukan saja sehat tapi afiah, rizkinya barokah, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan pada beberapa bulan yang lalu. Karena bulan yang lalu kan saya enggak hadir ya. Maka terakhir kita membahas tentang berniaga yang tidak merugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam memang memberikan perhatian sangat serius juga kaitan dengan niaga. Dan berbicara tentang niaga adalah tentang hal-hal yang berbau spekulatif. Kenapa? Itu niaga dengan manusia. Niaga dengan manusia itu pasti berbau spekulatif. Spekulatif itu kadang untung, kadang rugi. Apalagi bahkan ada yang sampai bangkrut. Kenapa? Karena ditipu. Nah, ya kan? Kalau bisnis dengan manusia, manis di awal, pahit di akhir. Makanya judulnya berniaga yang tiada merugi. Kita ini kan kalau berniaga pengennya untung apa rugi? Untung. Manusia ini pengennya untung, nggak ada yang mau rugi. Makanya lihat, begitu ketabrak untung masih hidup, ya kan? Walaupun kakinya udah pincang, makanya untung terus. Ini orang tua dulu yang ngajarin kita, jangan sampai rugi kita ini. Begitu kakinya pengkor, untung lu masih hidup gitu, padahal udah pengkor, ya kan? Begitu mati, untung mayatnya masih utuh, ya kan? Begitu ketabrak Pak, untung masih ada walaupun cuma tangannya, ya kan? Yang lainnya hancur.
Ada orang yang meninggal nggak ketahuan jasadnya, kelelap di laut, kan pesawat meledak, betul gak? Tapi kemudian ada yang lagi untung masih ketemu tuh tanda-tandanya, berarti dia memang sudah dipastikan wafat. Ada yang nggak sama sekali tanda-tandanya nggak ketahuan. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini pengen untung, ya. Nah sebab itulah kalau kita nih pengen untung, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal apapun. Allah menyampaikan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap pasti itu Allah berada di situ. Ya, nggak akan bisa lepas. Kita nih lihat masjid yang indah, Allah Al-Jamil, Allah yang maha indah. Kita lihat gunung yang tinggi, Allah Ar-Rafi, Allah Al-Ali. Lihat orang pinter, kita kan lihat kagum sama orangnya, tapi nggak kagum sama Allahnya. Harusnya kita ingat, dialah Allah Al-Alim, Allah yang maha memiliki ilmu, ya. Makanya lihat, kalau kita lihat orang cakep, ucapannya apa? Lihat cewek cakep, ucapannya apa? Hah? Lihat cowok cakep, ucapannya apa, Bu? Hah? Oh, itu. Supaya tetap Allah yang tertuju, bukan kepada itu. Karena mau cakep mau jelek yang nyiptain Allah. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah lupakan Allah. Di sini nih ada ahli ekonomi, ya. Namanya Pak Haji Sartono. Wah, ya kan. Yang ahli ekonomi, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ahli ekonomi yang soleh, ya kan? Oh, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaitan dengan berniaga ini seperti apa sih yang disebut atau agar kita nih niaganya tidak merugi dengan Allah? Kan itu pertanyaannya. Kalau ditanya secara jujur masing-masing, mau nggak diantara kita rugi dari kehidupan ini? Enggak kan? Pasti semuanya pengen untung. Padahal Allah menyampaikan wal asri innal insana lafi husrin. Manusia ini semuanya rugi. Dan Allah bersumpah dengan menggunakan apa? Waktu. Waktu demi waktu yang dipakai itu rugi. 24 jam coba aja dihitung. Pakai matematik sederhana aja lah. 24 jam. Untuk ngaji berapa lama? Berapa lama untuk ngaji? Sejam. Itu pun udah lama, ya enggak? Lihat jam lagi, lihat jam lagi, lihat jam lagi. Telat dikit, Ustaz, habis waktunya. Gitu kan? Gitu coba. Itu bukan hanya pengurus yang ngasih tahu. Jamaahnya pun udah gelisah. Kalau nonton bola berapa lama? Bener 2 jam. Wow, itu sampai sholat kagak, ya kan? Belum lagi ngantri beli tiket, ya kan, di dalam. Wow, itu kan bisa lama waktunya. Nonton TV berapa lama? Ada yang nonton TV cuma hanya 1 menit, ada? Kagak ada, ya kan? Sholat berapa lama? Ada orang sholat udah ruku sujudnya kayak capung mandi, ya kan? Imam bacaan lama dikit udah nggerutu, besok kagak mau datang lagi, imamnya lama bacaannya, ya kan? Udah suaranya kagak bagus, bacanya lama lagi kan? Maklum karena baru hafal ayat, ya kan? Imamnya udah kagak datang lagi.
Coba jadi hitung, ngaji berapa lama, nonton TV berapa lama, nongkrong berapa lama, ngobrol ngalor ngidur berapa lama gitu. Ternyata ya termasuk tidur berapa lama tidur? Paling minim berapa jam? 4 jam. Ada nggak ngaji sampai 4 jam? Agak ya. Jadi ternyata kalau kita coba hitung-hitung, lebih banyakan mana kita nih hidup ini? Lebih banyakan tidur atau lebih banyakan yang manfaat lainnya? Ayo. Nasabitulah, kalau kita niatkan semuanya ibadah, maka itu bernilai di hadapan Allah. Makanya jangan pernah lupakan Allah. Makanya supaya enggak merugi, kata Allah, ilal ladzina amanu, harus didasari dengan keimanan. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, nanti cari tuh. Sengaja saya enggak kasih tahu ayatnya, nanti cari. Nanti akan saya bahas tuh. Di dalam surat Al-Baqarah ada kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah. Kebaikan itu, kata Allah, bukan karena menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Menghadapkan wajah ke timur ke barat namanya apa? Menghadapkan wajah kita ke timur ke barat namanya apa? Salat. Dulu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum ada perintah ke Masjidil Haram. Ya. Kata Allah, sholat saja itu bukan dianggap kebaikan kecuali didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang bukan sholat. Tapi ketika kita ini bekerja, ketika kita ini belajar, ketika kita ini masak bagi ibu-ibu, nyiapin makanan bagi suami, ya kan, melayani suami, berhubungan badan, melayani, menyuci pakaian, ya kan, kemudian juga suami menyiapkan segala macam yang harus dimasak, berarti mencari nafkah. Itu kalau tidak diniatkan karena iman kepada Allah, diniatkan karena beribadah kepada Allah, nggak ada nilainya itu. Nggak ada nilainya. Ya sudah, pada umumnya kata Buya Hamka, kalau hanya sekedar hidup, itu babi di hutan pun hidup. Ini kan, itu kata Buya Hamka, tapi benar juga, masuk akal. Kalau hanya sekedar hidup, makanya hidupnya harus manfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, harus manfaat bagi manusia yang lain. Kalau hanya sekedar bekerja, monyet pun bekerja. Ada yang jadi topeng monyet, ya, bekerja itu. Nah, kalau hanya sekedar bekerja, nah kerja kita ini harus bernilai. Makanya kenapa bekerja kita harus memiliki yang namanya integritas, nilai-nilai kejujuran. Kalau hanya sekadar berpolitik, monyet pun berpolitik juga, ya kan? Bukan hanya pengen jadi capres, gitu kan? Capresnya harus yang jujur dan amanah, ya, bukan hanya sekadar pengen dipilih dengan ini dan itu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Seperti apakah berniaga yang tidak merugi dengan Allah itu? Tadi di awal sudah disampaikan, tapi kan tadi bukan tentang bisnis, ya, bukan tentang niaga, tentang waktu. Tapi kan berniaga nggak bisa lepas dari waktu. Kalau waktunya habis ya sudah. Pasar aja waktunya tutup, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain iman maka Allah tambahkan wa amilus solihat, yaitu diiringi dengan amal soleh. Dan wujudnya apa amal soleh itu?
yang paling mendasar, watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah yang tidak akan merugi. Allah secara gamblang, tekstualnya pun memang memperlihatkan bahwa ini kaitan dengan niaga dengan Allah. Walaupun ada orang dia bilang yang namanya dengan Allah gak bisa tuh berbisnis. Siapa bilang? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran menjadi rujukan bagi kita yang beragama Islam. Karena kalau enggak ada rujukannya itu ngawur, harus ada dalilnya. Berniaga yang tidak pernah merugi alias untung, itulah berniaga dengan Allah. Dasarnya apa? Ini kita buka di dalam Al-Quran, surat ke-35 ayat ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan. Tuh ada kalimat tuh. Tekstualnya jelas, tijaratan lan taburo. Apa itu? Perniagaan yang tiada merugi. Apa tuh perniagaan yang tidak merugi? Kata Allah ini ada 3. 1, membaca Al-Quran. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, berinfak di jalan Allah. Kenapa Allah menyebutnya niaga? Yang disebut dengan niaga itu apa sih? Nah, ini ada pakar ekonomi nih, mesti ditanya. Yang disebut dengan niaga itu apa, Pak Haji Sartono? Hah? Berdagang. Ya. Kalau dagang itu, yang disebut dengan dagang itu apa sih? Hah? Jual beli. Kan jual beli itu ada yang dibeli, ada yang dijual kan. Ada yang dikasih, ada yang diterima. Ya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama juga, ada yang kita lakukan, ada yang kita terima. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas satu persatu. Kenapa kok membaca Al-Qur'an disebutkan oleh Allah bagian daripada mengharap perniagaan yang tidak merugi? Membaca Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan niaga, Rasulullah pun secara tekstual itu tertulis. Nanti ada tekstual, ada kontekstual. Kalau tekstual itu kalimatnya pun memang sudah memperlihatkan. Ini kan tijaratan lan taburo, itu kan ada kalimatnya. Kontekstualnya sebenarnya bukan hanya sekedar perniagaan sebagaimana yang kita bayangkan, jual beli, ada barang yang kita jual, kemudian ada uang yang kita terima, atau ada barter gitu kan. Bukan hanya itu, kontekstualnya adalah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan kepada kita kaitan dengan yang namanya ayat Al-Quran tadi. Surat apa? Surat apa? Surat Fatir ayat berapa? Ini udah dikeluarin slide-nya, lupa. Enggak ya kan. Di dalam Al-Quran surat Fatir tadi Allah menyampaikan dan Rasulullah membahas apa? Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batan atau ke Akik, daerah itu, nama daerah di Makkah, dan pulangnya membawa keuntungan 2 onta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa, memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah SAW, kami suka hal itu. Beliau bersabda,
tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu dia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Sesungguhnya hal itu, kata baginda Nabi, lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta yang punduknya besar itu. 3 ayat lebih baik dibandingkan 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik dibandingkan 4 ekor unta, dari jika lebih sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta. Ini adalah makna yang harus kita pahami, yang harus kita bahas sehingga kita dapat menjalankannya, bahwa kita ini pengennya bahwa yang namanya berniaga untung. Tapi Rasulullah kemudian menanyakan, adakah di antara kalian yang pergi ke pasar, katakanlah gitu kan, setiap pagi gitu kan ke pasar, kemudian pulang dari pasar Anda dapat 2 onta, ontanya gemuk-gemuk lagi. Oh, saya suka ya Rasulullah. Siapa yang pengen dapat 3 ekor unta? Siapa yang pengen dapat 4 ekor unta atau lebih? Kata Rasulullah, ada yang lebih baik dari itu. Orang kan begini Pak, kalau udah untung, pengennya untungnya tambah atau tetap? Nambah. Itu manusia gitu. Ya kan, udah 2 periode pengen 3 periode. Gitu. Itu manusia Pak, manusiawi. Begitu 3 periode nggak bisa, ya anaknya yang naik, gitu. Hah? Itu kan pengen untung namanya. Kenapa? Wow, karena memang enak Pak, punya ini punya itu. Jangankan yang lain, masjid, ya kan, kotak amalnya banyak, pengen banyak lagi. Begitu kotak amalnya dikit, ada yang stres, ada. Ini gimana ngaturnya gitu kan? Coba. Padahal yang namanya untung itu, kata baginda Nabi, bukan itu. Kamu pergi ke masjid, baca 1-2 ayat Al-Quran, itu lebih baik dibandingkan 2 ekor unta. Ini teksnya jelas banget. Ya, kalimat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih. Ya, salah satunya yang meriwayatkan adalah Imam Muslim di dalam hadis nomor 803. Ada juga Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai. Hadis ini karena memang sahih. Kita kan nggak boleh lepas dari apa yang kita lakukan itu rujukannya Al-Quran, Sunnah. Kalau dalam Sunnah nggak jelas, baru ulama mencoba untuk menjelaskan dengan apa? Ijma, ya, dengan ijtima, dengan kias, itu supaya menjelaskan. Walaupun ada orang yang kemudian tidak mau pakai ijma, ijtima, ya, tidak mau pakai kias, harus seperti itu. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika masuk masjid baca 1-2 ayat. Jangan ngobrol. Kalau kita pengen untung niaga kita yang tiada merugi, tentu diniatkan karena Allah. Makanya sekarang ini banyak tahfiz Quran. Dan dengan Al-Quran ini menjadi hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Dengan Al-Quran itu menjadi tuntunan, bukan hanya sekedar bacaan. Awalnya memang Rasulullah memberikan stimulus, memberikan motivasi dengan seperti ini, karena manusia ini pengennya untung terus. Al-Quran ini sebetulnya adalah petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Apa yang kita lakukan dari setiap gerak langkah kehidupan ini harus sesuai, termasuk dalam perpolitikan, Pak. Yang sekarang ini kan lagi rame nih, ini suhunya udah mulai panas nih. Para guru besar aja udah turun gunung, yang tadinya pada diem. Coba, universitas ternama udah pada turun gunung. Kenapa? Karena memanas.
Wah, saling serang. Dari istana dia bilang, wah itu guru besar hanya politik partisan. Marah itu. Ya, marah. Ngeri pokoknya nih. Kita aja yang kemudian yang nggak ngikutin, mungkin ya adem ayem, tapi memang harus ngikutin juga. Mau tidak mau. Kenapa? Karena kita tinggal di negeri ini, kecuali kalau kita tinggalnya di negeri orang. Punya kepentingan kita. Kenapa? Saham negeri ini yang paling besar adalah ulama, bukan yang lain. Lihat sejarah, jangan diputar balikan sejarah. Yang menjadikan negeri ini yang dulunya Nusantara itu karena ulama dengan resolusi jihad. Orang sekarang aja yang menganggap dirinya paling NKRI, ya kan? Ulama didiskreditkan, ulama dipojokkan, gitu. 2019 itu bagaimana itu? Wow, luar biasa ya. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamun harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf tuh ya. Walaupun gak ada juga yang baca Al-Quran cuma satu huruf ya. Cuman ini kan Rasulullah ngasih motivasi kepada kita. Motivasi Rasulullah itu bukan ngibul. Kenapa? Rasulullah panggilannya Al-Amin ya. Siddiq, tabligh ya. Rasulullah itu punya staf Siddiq, tabligh ya, amanah, kemudian fatonah. Staf. Oh, singkatan staf. Makanya seorang pemimpin kalau nggak punya staf dijamin ancur-ancuran. Ya kan? Tablighnya tabligh bohongan. Lisannya lisan kebohongan. Ngibul. Maka nggak akan bisa dipercaya kalau ngibul. Apalagi sekarang itu dengan kemajuan teknologi. Orang ngomong apa, orang udah banyak yang tahu gitu aslinya. Kenapa? Karena terekam. Apalagi sekarang yang namanya jejak digital, Pak. Rekaman itu tersimpan. Apa yang dulu itu tersimpan dalam digitalnya. Ya. Apalagi Allah punya malaikat yang nggak tidur, Pak. Punya malaikat yang memang nggak ngantuk, nggak bisa disogok. Manusia bisa disogok, Pak. Medsos itu bisa juga dihapus bagi orang yang punya duit banyak ke pusatnya. Tapi kalau udah beredar agak susah ngapusnya. Hanya sekedar dihapus dengan rekaman yang jauh lebih masif. Makanya yang satu viral harus diimbangi dengan yang viral yang baru. Ini tenggelam tapi nggak hilang. Kita ngelihat itu aja udah terdecak kagum, apalagi rekaman Allah. Maka di akhirat nanti nggak akan bisa mengelak kita ini. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lintasan hati. Oh, saya nggak tahu. Walaupun berada di samping nempel tubuhnya, nggak ada yang tahu. Allah jangankan yang sudah terlintas, belum terlintas saja Allah udah tahu bahwa manusia akan apa. Nah, sebab itulah ketika kita membaca Al-Quran, kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Membaca satu huruf Al-Quran dikasih satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan kata baginda Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baru baca alif lam mim itu sudah 30
pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah lagi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya dibaca sampai tamat surat Al-Baqarah. Itu berapa kebaikannya, diniatkan karena Allah. Makanya ulama dulu dibiasakan baca surah Yasin malam Jum'ah, ya kan? Oh, gitu. Ini motivasi. Cuman kalau yang dibaca Yasin terus, Pak, Al-Qur'an yang lain enggak kebaca. Ya kan? Betul gak? Kenapa? Karena kita nih pengen untung. Makanya lihat yang dibaca surat Yasin karena dapat motivasi dari guru-guru, ada namanya Yasin Fadilah. Gak pernah dibahas tentang Al-Baqarah Fadilah, gak pernah dibahas tentang surat Al-Imran Fadilah. Sehingga fadilahnya pun fadilah lebih cenderung yang bersifat abstrak. Padahal ada fadilah yang lebih cenderung konkret. Apa itu? Al-Quran ini adalah hudan lin nas. Manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dialah yang selamat. Itulah Islam. Karena yang orang yang gak mau dijadikan petunjuk bukan Islam, Pak. Yang kemudian secara spesifik orang menyebutnya Al-Quran kitabnya orang yang beragama Islam. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, kata Allah. Ya. Tapi ada orang-orang barat yang bukan beragama Islam mencoba membuktikan tentang apa yang tertuang kalimatnya di dalam Al-Quran itu, dibuktikan tentang keilmiahan dan kebenarannya. Misalnya ada ayat Al-Quran bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu ada yang namanya air laut yang tidak tercampur. Ya, ada air laut yang tidak tercampur. Air laut rata-rata rasanya apa? Asin. Tapi ada di luar negeri itu, ya, saya lupa nama negaranya. Itu air laut, Pak, itu nggak tercampur walaupun air sama-sama laut. Ada tawar, ada asin. Itu pembuktian ilmiah yang tertuang di dalam Al-Quran. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surat apa itu? Surat apa? Surat Ar-Rahman. Ya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang membuktikan itu. Ya kan? Dulu orang-orang terkagum-kagum dengan yang namanya teori Big Bang kan. Woi, itu sebelum teori Big Bang itu ada, Rasulullah udah tahu karena Al-Quran sudah menyebutkan. Tanpa ada teori Big Bang, Al-Quran tetap eksis. Yang membuktikan siapa? Orang yang ateis, Pak, nggak kenal agama, nggak kenal Tuhan, nggak mau kenal dengan Allah. Maka Al-Quran ini sumber dari segala sumber ilmu, sehingga nih memang dari sisi membacanya saja sudah dikasih oleh Allah sebagai sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Kita nih zaman dulu, Pak, kalau zaman sekarang kan berubah dengan teknologi. Zaman dulu ya kita naksir cewek, naksir cowok gitu kan, dapat surat cinta, tulisan tuh disimpan apa dirobek-robek? Nah, disimpan tuh kemana-mana, ditaruh di dompet, Pak. Pengalaman saya begitu. Dibaca lagi, demen banget katanya. Oh, abangku, terima kasih, abangku yang baik, abang yang ganteng. Itu kita berbinar-binar. Padahal cuma tulisan doang. Ini, Pak, tulisannya jauh lebih bermakna, jauh lebih sayang dengan kita dibandingkan dengan calon pasangan kita. Sayangnya kita ini, Pak, karena enggak jatuh cinta sama Allah, akhirnya, Pak, enggak mau baca, Pak. Ya, coba kalau kita jatuh cinta nih, Pak,
dibolak-balik itu surat dibaca lagi, baca lagi, baca lagi, rindu baca surat, jauh dari mana-mana itu. Nah sama kita nih kalau jatuh cinta sama Allah kan, kita baca itu suratnya yang indah itu, namanya Al-Quran. Rasulullah memberikan motivasi, motivasinya apa? Satu huruf aja dikasih satu kebaikan, dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Makanya, beruntunglah orang yang bisa menghatamkan Al-Quran, ya, baca. Tapi bukan hanya sekedar itu. Makanya lihat, Palestina itu sulit untuk dikuasai sama Israel karena setiap saat bermunculan orang-orang yang tahfiz Al-Quran. Kenapa? Karena mengimplementasikan itu apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Maka kemudian orang dicekoknya, diracuni dengan apa? Supaya orang nggak cenderung dengan Al-Quran, liatin medsos, Pak. Medsos yang berantem mulu, Pak, calon presiden. Terus aja diliatin aja, sampai mumet-mumet akhirnya berantem, Pak. Suami berantem, anak berantem, ya kan, tetangga berantem, makanya kagak nyaman. Ya. Saya aja dikit nyinggung tentang ini apa kaitan dengan calon presiden aja, Pak. Ada yang kemudian di-cut, Pak. Di grup RT saya ngirimin, Pak. Oh, kita nih memang punya kepentingan untuk milih presiden karena kita ada di Indonesia. Saya bilang pilih presiden yang soleh, pilih presiden yang pinter. Di-cut, ini bukan grupnya politik. Dia bilang, saya bukan berpolitik, tapi ngasih tahu. Jangan sampai salah. Yang ketiga, dari Abdullah bin Buraidah Al-Aslami, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, sinarnya seperti sinar matahari. Kedua orang tuanya akan dipakaikan sepasang pakaian yang tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya, mengapa kami diberikan pakaian ini? Maka dijawab, disebabkan anakmu berpegang dengan Al-Quran. Makanya betapa beruntungnya, betapa bahagianya punya anak yang tahfiz, yang hafiz Al-Quran. Nanti orang tuanya dikasih hadiah oleh anaknya berupa mahkota yang gak ada bandingannya di dunia ini. Iya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih di dunia ini apa enggak usah dikasih apa-apa sama anak-anak, nurut aja udah bahagia banget. Nih. Enggak usah dikasih apa-apa. Dibandingkan dikasih ini dan itu tapi anaknya enggak pernah sayang dengan kita. Ngasih dilempar sama orang tua. Dikasih duit 1 miliar tapi dilempar ke muka kita sebagai orang tua. Senang enggak kita? Kalau orang tua yang punya prinsip, orang tua yang punya moral, orang tua yang punya akhlak, nggak akan mau terima itu, walaupun itu dari anaknya, apalagi dari orang. Tapi kalau orang-orang yang nggak bermoral, orang-orang yang nggak berakhlak, Pak, nggak peduli itu uang dari mana, Pak, uang haram pun dia terima, Pak, walaupun dia mengaku dirinya ustadz dan kiai. Kenapa? Jadi jurkam. Nah sebab itulah hadiah yang paling sangat indah yang diberikan anak nanti di yaumul qiyamah, itulah yang namanya mahkota yang akan dipakaikan kepada orang tua yang anaknya hafiz Al-Quran. Makanya tuh anak tuh bimbing, Pak, supaya mereka itu gemar membaca Al-Quran, senang dengan membaca Al-Quran, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang pertama, niaga yang tidak akan pernah merugi di hadapan Allah adalah dengan kita membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua apa? Salat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Salat ini ya ibadah yang kata baginda Nabi, awwalu ma yuhasabu ala ummati as-salat. Salat ini adalah ibadah yang paling pertama dihisab di yaumul qiyamah. Kata baginda Nabi dalam sebuah sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat salahalahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Ketika sholatnya itu jelek, sholatnya amburadul, maka amal-amal yang lainnya menjadi amburadul. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya menjadi bagus. Dan sholat ini adalah amalan yang utama. Surat Al-Baqarah tadi ya menyebutkan bahwa sholat saja tidak dianggap baik, maka tentu sholatnya harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Dan ternyata sholat kenapa itu menjadi sarana perniagaan yang disebutkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi, karena ternyata yang pertama dosa ini sebagai sholat ini sebagai penggugur dosa. Ya. Kata baginda Nabi dalam sebuah hadisnya, ara'aitum lau annaharon bibabin ahadikum yaghusali yagtasilu minhu kulla yaum khamsan marotin hal yabqi min daranihi syai'un. Kata baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran di badanmu? Kira-kira masih tersisa nggak? Sehari 5 kali kita mandi. Rasulullah SAW mengibaratkan dengan sungai. Ya, bagaimana jika sekiranya di depan rumahmu itu ada sungai dan kemudian engkau mandi selama sehari semalam 5 kali, apakah masih ada kotoran di tubuhmu? Kira-kira masih ada nggak? Nggak ada. Ya. Para sahabat menjawab, tidak ada tersisa kotoran sedikit pun di badannya ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, ya, fadzalika mathalus salat al khamsi yamdullah bihinna al khotoya. Kata baginda Nabi bahwa salat itu dimisalkan untuk yang namanya membersihkan tubuh kita. Tentu Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa yang kecil, karena dosa besar tidak hanya dengan sholat, harus dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sholat saja itu dosa-dosa kecil, Pak. Tapi ketika sholat yang fardu ditinggalkan jadi dosa besar. Menjalankan sholatnya, mendirikan sholatnya itu terhapus dosa-dosa kecil. Kalau kita punya dosa besar nggak bisa terhapus dengan hanya sekadar sholat. Harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada dosa yang besar, nggak ada dosa yang kecil. Dosa yang besar itu akan hilang terkikis perlahan-lahan kalau kita nih mau bertaubat. Makanya ayat Al-Quran di surat yang lain Allah sebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang sudah keterlaluan dosanya, sudah enggak, sebetulnya secara logika udah enggak diampunin lah. Selama masih hidup, masih ada kesempatan, masih ada
kesempatan. Untuk apa? Untuk menggapai rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kebaikan dari Allah. Apa tuh kebaikan? Diampuni dosa. Kan ayat ini turun terkait dengan seorang aki-aki, Pak, yang sudah sepuh banget tapi memang belum pernah berbuat baik, dosa terus berbuat. Tapi pengen masuk Islam. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua terkait dengan Wahsy, Pak. Wahsy tahu siapa? Wahsy itu yang membunuh pamannya Rasulullah, yang sangat sayang dan disayangi. Namanya Hamzah radhiyallahu anhu, yang gugur di Jabal Uhud waktu perang Uhud. Wahsy ini budak, Pak, budak hitam, ya, budak suruhan Hindun. Hindun itu istrinya Abi Sufyan, yang ayahnya meninggal waktu berang Badar oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Itu ditombak, Pak, dari dada tembus ke belakang. Begitu udah meninggal kan oleh Hindun, dimutilasi. Nah, Wahsy ini bukan pembunuh bayaran sebetulnya, dia karena pengen merdeka aja. Begitu habis membunuh, karena yang namanya amatiran, Pak, itu pasti terngiang-niang. Benar saja, wah udah nggak enak makan segala macam, karena belum pernah melakukan itu. Sampai akhirnya disarankan suruh masuk Islam, nemuin Rasulullah. Dan memang akhirnya Rasulullah nggak mau nemuin, Pak. Rasulullah nggak mau nemuin. Itu sisi manusia, ya, sisi manusia. Walaupun Rasulullah memaafkan, jangan dekat-dekat dari aku. Nah, itu merasa tersiksa tuh. Walaupun akhirnya nanti Rasulullah pun mau mengambil. Artinya untuk menetralisir dulu lah Rasulullah. Jadi artinya kalau kita nih kesal sama orang, Pak, walaupun memaafkan, masih membolehkanlah kita untuk menghindar dulu, tidak ketemu. Ya kan? Masih diboleh. Rasulullah pernah ngalamin begitu. Ya kan? Jadi jangan paksakan juga orang. Ya, saya mohon maaf, minta waktu supaya saya tidak ketemu dulu lah. Ya, itu Rasulullah. Apalagi kita bukan Rasul, sahabat juga bukan, tabiin juga bukan, ulama juga bukan, Pak. Kalau ada orang yang sudah keterlaluan berbuat salah sama kita, nggak mau ketemu, ya nggak apa-apa. Tapi dalam hati kita memaafkan. Rasulullah memaafkan. Turun ayat itu, yang sudah keterlaluan dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang baru insaf, nggak usah takut. Allah ini Ghafurur Rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya selama sebelum meninggal sudah bertaubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Kita ini bertaubat sungguh-sungguh, tidak akan pernah mengulangi lagi. Minta sama Allah, jangan diulang lagi, ya kan? Gitu. Makanya cari sahabat yang memang tidak mengantarkan kita untuk berbuat sama. Ulang lagi, ya. Kemudian yang kedua, sholat ini penghibur jiwa, kata baginda Nabi. Apa dalilnya? Hubbiba ilayya min dunya, minad dunya an-nisa, ya, watibu, wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesenanganku, ini kan baginda Nabi kan laki-laki, betul gak? Oh, makanya kalimatnya begini, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita. Oh, kalau wanita berarti kesenangannya pria. Nah, ini kan karena Nabi yang bilang, ya, berupa wanita dan minyak wangi. Ada nggak suka dengan minyak wangi? Ada nggak yang nggak suka? Hah? Ada, karena minyak wanginya bikin puyeng, Pak. Makanya pilih minyak wangi yang memang menyenangkan bagi banyak pihak. Jangan pakai nyong-nyong, air mata duyung. Lagi sholat Jumat, Pak, kita di samping aki-aki pakai minyak wangi yang nyengat, puyeng, Pak. Kita mau tegur takut tersinggung, tapi memang kita bikin kunang-kunang. Makanya pilih minyak wangi yang disenangi banyak orang, ya kan? Kan minyak wangi bukan untuk urusan kita sendiri, Pak. Untuk siapa?
untuk orang. Maka Rasulullah itu memang keringatnya wangi, tapi minyak wangi dijadikan urutan pertama. Artinya apa? Rasulullah itu memberikan perhatian serius kepada yang lain. Ini sholat bau ketek, ya kan? Mukena udah setahun gak dicuci-cuci, sarung sampai keriting, ya kan? Dipakai tidur, mohon maaf bahkan ada bercak-bercak bekas sperma. Masya Allah, ya kan? Dia lupa ganti rupanya. Walaupun sperma itu kan nggak najis dalam fikih, suci, ya, tapi kan tetap malu pak kalau kelihatan, apalagi masih basah. Dia habis mandi pakai sarung, coba, jadi malu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ke masjid itu pilih yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya, pilih yang terbaik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu kesenangannya di dunia adalah wanita dan minyak wangi. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal, senangannya sesama jenis pak. Itu LGBT, itu konslet teman. Ya. Kemudian lagi Al-Quran ini, Al-Quran, sholat ini ternyata kenapa dijadikan sebagai perniagaan yang tidak merugi? Karena sholat ini adalah penolong pak, ketika kita nih sedang banyak masalah. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang konsentrasi penuh dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan sholat sebagai penolong. Makanya ada orang pengen kaya sholat duha, ada orang yang pengen mulia kedudukannya sholat tahajud. Cuman sayangnya hanya dunia yang dikejar. Jadi kalau orang yang cerdas pak akhirat. Kenapa? Karena akhirat yang dituju, dunia pasti didapat. Tapi kalau dunia yang dituju, akhirat belum tentu dapat. Ya, akhirat yang dituju pak, maka dunia akan ikut. Sama halnya menanam padi, rumput ikut tumbuh. Nanam rumput, padi belum tentu ikut. Kalau niatnya nanam rumput, nah, beda lagi. Nanam singkong tumbuh jagung. Nah, itu hanya ada di Indonesia. Para ahli di dunia nggak ada yang sanggup pak, kecuali hanya di Indonesia itu yang jago. Coba ya pakar di dunia nggak ada yang sanggup pak, kecuali hanya di Indonesia. Nanam singkong tumbuh jagung, namanya konggung. Nah, singkong jagung. Ya. Kemudian sholat ini ternyata juga tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih berbuat munkar, masih berbuat zalim, ketika dia bekerja korupsi, ketika berkata dia bohong, nah itu belum sholat. Dia baru melaksanakan sholat seperti anak TPA. Nah, oh iya, masih mending STMJ. Anak TPA, sholat TPA, Pak. Itu latihan. Ya kan? Ya, dia kan gak ngerti, yang penting sholat. Dia hafalannya bisa, dia gerakannya bisa, ya kan, fasih. Dia belum ngerti apa-apa. Makanya kenapa? Ibadah itu bagi orang yang sudah akil balig. Akil itu akal, balig itu sempurna. Akalnya udah sempurna. Ya, bukan akil muhtar. Kalau akil muhtar siapa? Akil muhtar tahu nggak siapa? Ketua MK yang ketangkap korupsi. Ini diulang lagi pak. Kalau sekarang bukan korupsi pak, nepotisme pak MK-nya. Orang pamannya. Ya, kan? Itu yang kedua. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua sholat, yang ketiga infak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat kedua ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu butir benih. Dari satu benih itu tumbuh berapa tangkai? Berapa tangkai? 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai keluar berapa butir? 100. Jumlahnya 700. Ini canggihnya niaga dengan Allah. Nggak akan pernah rugi, Pak. Makanya tuh masjid, Pak, kalau ada kotak amal, Pak, jangan diisi yang gopean. Kalau niat karena Allah sih gopean dikali dari 700 kali lipat jadi berapa tuh? 700 gope, Pak. Kita kan pengennya banyak apa dikit? Kalau pengen kaya, ya modalnya lebih gede. Sogok tuh Allah. Kasih 1 juta, berarti jadi 700 juta. Tapi jangan berpikir tentang angka, Pak. Karena ada ustadz yang kemudian menyampaikan ini yang diprotes, Pak. Kok saya sertifikat rumah udah dikasih nggak kaya-kaya, malah sertifikat saya jadi hilang. Ya karena pikirannya dunia, Pak. Kalau pikirannya dunia, sempit kita ini. Cobanya, sedekah pengen langsung kaya, Pak. Mana bisa? Ya harus usaha, Pak. Ini udah sertifikat dikasih, nggak ada ikhtiar lain, Pak. Ya nggak bisa lah. Coba kalau kita jualan, Pak, sesekali kita kasih juga. Kalau ada orang yang punya uang yang memang nggak sesuai dengan harga yang kita jual karena memang dia nggak sanggup beli, kasih. Itu bisa jadi viral, Pak. Kalau sudah viral, kira-kira yang beli tambah banyak apa dikit? Tambah banyak. Untung nggak apa rugi? Untung, Pak. Itu analogi sederhana kayak gitu. Masjid bakhil, Pak, ngundang penceramah, nggak dikasih transport, kagak datang lagi tuh penceramah, Pak. Padahal duitnya banyak itu di masjid, Pak. Itu analogi sederhana. Sama, ustadznya juga bakhil, Pak, perhitungan. Dijamin tuh ustadz, Pak, dia kan diomongin banyak pihak, Pak. Jangan ngundang dia. Ilmunya sih tinggi memang, cuma dia mata duitan tuh ustadz tuh. Semua pihak, Pak. Ya, baik dari jamaah, baik dari guru, gitu. Baik orang yang jualan, baik yang beli nawarnya nggak pakai hati, Pak. Ibu-ibu kan begitu, 1000 aja masih ditawar. Itu kerjanya ibu-ibu itu. Masa kangkung yang seikat gitu harganya 3.000 masih ditawar juga 1.000 ya? Kata yang jualannya, ya Neng, untungnya seberapa sih? Giliran beli di mall, ada nggak yang berani nawar di mall? Ada nggak beli di mall nawar? Nggak ada, diketawain, Pak. Tapi kenapa kita main beli-beli aja tuh di mall? Padahal pengusaha besar dan yang punya belum tentu tuh muslim. Giliran yang jualan muslim, Pak, seikat kangkung yang 3.000 masih ditawar sampai mati-matian itu. Masih muter aja lagi, balik lagi akhirnya. Gua bilang juga apa, Neng, memang harganya segitu. Di sono lebih mahal kan? Tuh. Ibu-ibu cuman beda hanya 1 rupiah aja bisa muter tuh pasar, diputerin itu. Ya, kerjaannya itu. Ya. Niatkan sedekah itu. Ya, niatkan sedekah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa yang namanya sedekah keuntungannya apa? Tanfa'ul bala, mencegah bala bencana. Kemudian apa lagi? Tazribu rizqa, ditambahkan rizki. Jangan berpikir rizki itu hanya materi, Pak. Dikasih sehat itu rizki, Pak. Ada orang berobat kemana-mana nggak sehat-sehat, duit udah keluar banyak, Pak. Nggak akan enak walaupun duit banyak, badan nggak sehat, Pak. Yang lain makan durian enak, kita nggak boleh. Kenapa? Asam lambung. Coba. Makan dikit aja tempe goreng, lambungnya naik. Gimana caranya? Sedekah. Niatkan karena Allah. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan kesembuhan, Engkau yang maha memiliki penyakit.
Maka caranya apa? Kita suap Allah, Pak, supaya Allah itu mau berpihak kepada kita. Orang kan nyuap tujuannya berpihak kepada kita kan? Gimana cara nyuap Allah? Sedekah. Cari orang yang paling miskin dari keluarga kita yang terdekat, dan orang yang paling miskin itu yang paling benci dengan kita. Carinya itu yang terbaik itu. Itu sedekah yang terbaik itu. Cari saudara yang dekat dengan kita, saudara kandung nih, ya, yang gak pernah silaturahim sama kita, yang sering ngejelek-jelekin kita, tapi yang paling miskin, cari, kasih tuh. Kenapa? Karena latihan mentalnya kita berarti sudah berdamai dengan kebaikan, Pak. Hati kita udah plong. Sakit itu, Pak, kadang itu bukan karena sisi fisiknya, Pak, tapi jiwanya, psikis. Makanya saat ini menjadi isu dunia itu yang namanya mental health. Isu dunia itu. Bagi siapa? Anak-anak generasi saat ini, namanya Gen Z. Ya, generasi saat ini. Kenapa yang menjadi pengaruh? Informasi yang tidak tersaring membuat kita ini, otak kita ini terganggu, Pak. Akhirnya apa? Makanya lihat, supaya happy, healing dong, healing. Healing itu apa maknanya sekarang? Jalan-jalan. Padahal healing artinya apa? Pengobatan, Pak. Dan itu konotasinya negatif, Pak, healing itu. Tapi sekarang dirubah, Pak. Kita healing jalan-jalan, rekreasi. Rekreasi jaminan kita happy gak? Enggak. Apalagi musim libur nih, minggu depan libur nih, Kamis merah, Jumat merah. Ya. Jalan-jalan kita, tujuannya apa? Refreshing. Pulang jalan-jalan, refresh gak tuh pikiran kita? Enggak. Duit habis, badan capek, nyetir capek, ngomel tuh. Istri diomelin, anak diomelin. Akhirnya apa? Itu kayak gitu jadi happy gak? Enggak. Makanya saya gak pernah tuh kalau liburan tuh jalan, mendingan di rumah makan sama anak aja, sama istri, masak aja udah. Saya nggak suka, Pak, tempat rekreasi itu, apalagi musim liburan, mahal, Pak. Mahal cobanya. Rekreasi yang paling enak itu ya bagaimana kita bisa menikmati, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak. Orang-orang pada keluar, Pak, jalan macet di Jakarta agak lengang kan? Mendingan di Jakarta aja saya. Ya, coba, kalau semuanya punya pikiran begitu, Pak, tempat wisata laku nggak kira-kira? Agak, Pak. Tempat wisata kebanyakan maksiat, Pak. Ya kan? Kemudian apalagi keutamaan bersedekah itu tutawilul umri bisodaqah, bahwa yang namanya infak, sedekah itu bisa memanjangkan umur, Pak. Bukan saja secara fisik, Pak, tapi non fisik pun kita akan panjang. Rasulullah itu karena paling baik sedekahnya, infaknya, maka Rasulullah masih hidup seolah-olah hadir di hadapan kita, Pak. Fisiknya udah nggak ada. Tapi kalau orang yang bakhil, Pak, orang masih hidup pun dianggap mati, Pak. Gua kagak kenal sama dia. Coba, orang bakhil itu begitu, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan karena tiga-tiganya sudah disampaikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau masih ada waktu. Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan dari apa yang kita jalankan. Bil khusus saya yang menyampaikan, mohon doanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga dapat kita jalankan sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabati Rasulullah ajmain. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha ya Allah asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.